Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast cerita horor. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membacakan cerita baru dari akun Wattpad-nya Simple Man dengan judul Kudro. Bagian pertama, secari kertas baru. Sebelum kita melanjut ke cerita, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share video ini ke teman-teman kalian. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak sama-sama. Hujan badai malam ini begitu dahsyat. Pohon-pohon tersapu hingga dedaunan yang menghiasi batang mereka berguguran terkoyak-koyak oleh angin yang mengamuk. Diikuti suara guntur menggelegar, bersaut-sautan dalam suasana dingin yang mencekam. Malam ini, Tuhan sepertinya sedang marah. Tapi tak ada yang tahu kenapa Tuhan marah. Dari kejauhan terlihat setitik cahaya dari sorot lampu sebuah motor butut yang berusaha menembus tanah berlumpur dengan medan yang naik turun. Terlihatlah seorang lelaki sedang berkendara. Ia berusaha menembus badai yang sedang mengamuk di bawah kaki gunung. Entah lelaki ini sinting atau sudah gila karena ia nekat melaju dalam cuaca yang seperti ini, hanya dengan berbekal mantel lusuh yang melindungi sedikit tubuhnya dari guyuran air hujan yang tak terbendung membasahi badan serta motor bututnya. Ia lajukan benda yang sudah seperti rongsokan itu dengan susah payah. Entah kemana tujuan lelaki ini, karena sedari tadi, ia berusaha payah memaksa diri dengan kendaraannya melesat masuk lebih jauh ke dalam pedalaman hutan rimba yang gelap gulita. Suara angin berembus kencang, diikuti suara gemuruh guntur tak menghentikan niatnya masuk ke dalam hutan. Mantel hujannya mengelepar saat motor yang ia kendarai hampir saja selip dan membuat keseimbangannya goyah. Namun untunglah, sebelum motor itu terseok karena lumpur, si lelaki berhenti menahan bobot kendaraan itu sekuat tenaga. Saat itulah terdengar rengek suara dari anak-anak yang rupanya duduk bersembunyi di bawah mantel hujan. Salah satu dari dua anak lelaki itu bertanya dengan suara panik, "Pak, kene kate nanti sih? Kok bengi-bengi ngene? Pak, kita mau kemana sih? Kok malam-malam seperti ini?" Si lelaki yang tak lain adalah bapak dari dua anak kecil yang secara bebarengan bersembunyi di bawah mantel panjang itu lalu berkata, "Bayu sama Dayu nurut ya sama bapak. Hanya malam ini saja. Bapak kepengen nunjukin tempat kerja bapak sama kalian." "Kok gak besok aja toh pak?" jawab anak lelaki yang lain. Tubuhnya lebih kecil dari anak yang pertama berbicara. "Bapak maunya sekarang. Sudah, kalian berdua diam saja ya." Meski merasa ganjil, namun tak ada yang bisa dilakukan oleh dua anak kecil itu. Sejak dulu, bapak berwatak keras. Ia paling tidak suka bila perintahnya dibantah. Namun jauh dari hal itu, dua anak lelaki ini tahu bapak sangat sayang kepada mereka. Jadi karena itulah malam ini mereka memilih menurut mengikuti kemana bapak akan membawa mereka. Setelah perbincangan kecil itu, lelaki parubaya itu melanjutkan perjalanannya. Ia kali ini lebih hati-hati saat melewati jalanan yang nyaris dipenuhi oleh lumpur yang sudah menggumpal.
Medan semakin lama semakin sulit karena hutan rimba yang mereka telusuri semakin jauh masuk ke dalam. Bergelut dengan waktu dan badai, akhirnya terdengar setitik suara dari beberapa orang yang sedang berbincang, diikuti oleh cahaya lampu pijar di setiap sudut lapang yang baru saja dibuka. Lelaki itu akhirnya bisa bernafas lega. Tempat yang ia tuju akhirnya tinggal di depan mata. Ia membuka helm, lalu menyampirkan mantel hujan, membuat kedua anaknya tersadar. Rupanya bapak menepati janji kepada mereka. Ia benar-benar membawa mereka ke tempat bapak kerja. Dua anak lelaki itu turun dari motor buntut yang dikendarai oleh bapak sampai ke tempat ini. Namun ada sesuatu yang aneh, karena saat mereka melihat sejumlah orang yang ada di tempat ini, ada tatapan aneh pada sorot mata mereka. Orang-orang yang sebagian besar tidak dikenali oleh anak-anak ini seakan menyimpan pertanyaan di benak anak-anak ini. Apakah mereka rekan kerja bapak? Lalu, kenapa mereka melihat kami dengan tatapan seperti ini? Namun dari puluhan orang yang melihat mereka, ada sesuatu yang salah. Hal ini disadari oleh dua anak ini. Hujan masih turun dengan deras. Tubuh mereka mulai menggigil kedinginan, diikuti tatapan yang sama sekali tidak bisa dibaca oleh mata. Rasanya belum pernah mereka melihat raut wajah semuram ini. Bapak berjalan mendekati salah satu rekannya yang lagi-lagi melihat bapak dengan wajah muram. Ia bertanya kepada bapak, "Di, koen temen tah bakal ngelakoni iki? Di, kamu itu yakin akan melakukan hal ini?" Katanya serayu memandang ke tempat anak-anak itu berdiri. Ada sorot mengiba seolah-olah wajahnya berkata, "Pikirkan, jangan lakukan, ini salah, salah." Namun bapak tak menjawab pertanyaan lelaki itu. Ia justru bertanya tentang hal ini. "Neng di Pak Mandor, kemana Pak Mandor?" Kecewa karena bapak tak menjawab terlihat di wajah lelaki itu. Ia lalu menunjuk salah satu tenda. Anak-anak baru menyadari tempat ini dikelilingi oleh beberapa tenda yang dibangun sementara. Seperti yang dulu bapak ceritakan, bila selama bekerja berminggu-minggu, ia mendirikan tenda bersama rekan-rekannya. Kedua anak itu tahu, bapak bekerja sebagai seorang karyawan pertambangan minyak. Dan seperti yang dia ceritakan, ini adalah lokasi penggalian minyak tersebut. Bapak lalu memanggil kedua anaknya agar mengikuti dirinya. Mereka berjalan melewati sejumlah orang-orang yang berdiri dalam diam mengawasi. Lagi-lagi pandangan mereka terlihat aneh. Ada kesedihan di raut wajahnya. Bapak menyuruh kedua anaknya menunggu di salah satu tenda paling besar. Sementara bapak sendiri melangkah masuk. Terjadi percakapan yang terdengar, namun sayangnya suara hujan yang masih turun mengaburkan pendengaran tentang apa yang bapak sedang bicarakan. Tak lama, bapak membuka tirai tenda, memandang kedua anaknya, lalu menyuruh mereka masuk. Dua anak lelaki itu menurut. Mereka melihat seorang lelaki parubaya, mungkin lebih tua dari bapak, mengenakan helm proyek. Di samping lelaki itu, ada seorang lagi yang lain. Seseorang yang sedang duduk di kursi goyang. Ia menutupi wajahnya dengan kain merah. Tak lama, berselang lelaki yang kata bapak adalah mandor dalam proyek ini, meminta dua anak itu melangkah maju, mendekati orang misterius yang sedang duduk di kursi goyang. Tak ada yang bisa anak-anak ini lakukan selain menurut. Ia mendekat pada orang misterius itu saat-saat di mana tiba-tiba tangannya mengelus kepala anak-anak ini secara bergantian. Dari celah kain menutupi kepalanya,
Mereka bisa melihat bibir berwarna coklat berkeriput. Tak ada yang tahu apa yang dilakukan oleh orang misterius ini selain mengelus kepala kedua anak itu secara bergantian. Kemudian mandor itu mendekat. Ia membisiki sesuatu kepada si mandor. Entah apa yang dia bisikan, karena setelahnya Pak Mandor mengatakan kepada bapak, "Siapa nama anak-anakmu ini?" Bapak dengan sigap langsung menjawab, "Yang ini adalah Dayu, anak bungsuku, sedangkan ini Bayu, anak sulungku." Orang misterius itu mengangguk. Pak Mandor lalu berbicara kepada bapak kembali, "Kowen wis yakin yo, awakmu dhewe sing ngajakno diri. Kau sudah yakin ya, karena kau sendiri yang sudah mengajukan diri." Dua anak itu tak mengerti apa yang sedang bapak bicarakan. Apa maksud dari mengajukan diri? Mengajukan diri dari apa? Bapak mengangguk meski enggan. Setelahnya Pak Mandor mengatakan, "Nek ngono, saiki ayo dimulai. Kalau begitu sekarang ayo kita mulai." Bapak Mandor membisiki bapak, wajahnya tampak tegang, seperti tercengang mendengar entah apa dari mulut lelaki itu. Bapak lalu menatap Bayu serta Dayu bergantian, memeluknya sebelum mengatakan, "Dayu melok bapak yuk, Bayu neng kene wae yo, mek diluk kok." "Dayu ikut bapak ya, sedangkan Bayu di sini saja dulu, cuma sebentar." Suara bapak terdengar berbeda. Ia gemetar apa yang sebenarnya terjadi di sini. Bapak lalu menggendong Dayu. Mereka berjalan keluar dari tenda diikuti oleh sang mandor. Bayu hanya diam. Suasana menjadi hening, sunyi. Tak ada suara apapun yang terdengar selain hujan turun. Saat itu, Bayu menyadari bahwa dirinya berada di dalam tenda hanya berdua dengan orang misterius itu. Bayu terdiam lama memandang ke sosok misterius itu. Ia hanya diam. Setelahnya, orang itu lalu berkata, "Le, kowe ra penasaran tak ambek dulurmu?" "Nak, kamu gak penasaran dengan apa yang terjadi dengan saudaramu?" Bayu tak menjawab pertanyaan orang misterius itu. Ia memandang dengan sorot mata ngeri, karena Bayu baru menyadari bahwa tepat di belakangnya ada seorang wanita tua yang tinggi. Ia bersembunyi di balik kursi kayu tersebut, melihat Bayu dengan sorot mata mengancam. Melihat hal ini, Bayu yang masih tak lebih dari anak-anak berusia 7 tahun, ia melangkah keluar berlari. Namun di depan tenda tak lagi ditemukan kerumunan orang yang tadi ia lihat. Aneh, kemana perginya orang-orang? Bayu sontak mulai berteriak memanggil-manggil nama bapak. Namun suara hujan serta gemuruh guntur memudarkan suaranya. Sampai di satu titik Bayu mendengar seseorang berbicara satu sama lain. Bayu melihat sebuah jalan setapak yang sengaja dibabat tak lama. Bayu berpikir mungkin di sanalah bapak berada dengan yang lain. Bayu mulai menelusuri jalan kecil setapak itu, melupakan sosok wanita tua jangkung yang bersembunyi di belakang orang misterius itu. Semakin lama semakin jauh Bayu melangkah. Mulai terdengar suara orang-orang berbicara satu sama lain. Bayu akhirnya melihat siluet orang-orang sedang berkumpul memutari sesuatu dengan palang besi besar yang menjulur ke atas dengan rantai-rantai berkarat yang diguyur oleh hujan. Bayu bersembunyi di dalam semak belukar, mengamati apa yang sedang terjadi. Orang-orang itu semuanya memandang ke sebuah lubang di bawah palang besi. Tepat di atasnya terdapat tiang runcing dengan geligi. Apa yang sebenarnya mereka semua lakukan di sini? Di dalam pengintaian itu, Bayu tak sengaja akhirnya menemukan keberadaan bapak. Ia masih menggendong Dayu adiknya. Anak itu lebih kecil dari dirinya.
dan hanya terpaut 2 tahun. Dayu terlihat bingung. Ia tak henti melihat ke wajah orang-orang. Bayu sendiri bingung untuk apa Bapak mengajak Dayu serta dirinya ke tempat ini. Belum terjawab pertanyaan Bayu, tiba-tiba sesuatu terjadi. Sesuatu saat dimana Bapak tiba-tiba melemparkan Dayu tepat ke dalam lubang itu. Dan kejadian itu berlangsung sangat cepat. Karena belum Bayu sadar apa yang sedang terjadi di sini. Bayu melihat besi runcing dengan geligi itu jatuh melesat masuk ke dalam lubang. Desing suara mesin terdengar. Besi bergeligi itu berputar hebat, seperti mengebor apa yang ada di dalam lubang tersebut, termasuk keberadaan adiknya di sana. Karena setelahnya percikan darah memuncrat, diikuti wajah kosong orang-orang itu. Bayu mendengar pekik suara adiknya. Ia meminta tolong kepada dirinya. Bayu tersentak dari tidurnya. Sudah lebih dari 20 tahun kejadian itu terjadi. Namun, ingatan itu seperti tak pernah bisa lenyap dari dalam pikirannya. Bayu terduduk di atas ranjang berspray putih itu. Ia meringkuk, menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Menahan tangis yang begitu hebat. Ia tak akan melupakan semua ini. Mimpi buruk ini adalah karena kesalahannya, kesalahan Bapak dan Songkor yang terikat dengan dirinya. Bayu berdiri dari tempatnya. Ia menatap ke arah cermin di meja rias. Melihat wajah serta bentuk tubuhnya bertelanjang dada ditutupi oleh seperca celana pendek. Ia melirik ke arah ranjang tempat seseorang wanita sedang tertidur di balik selimut. Bayu meraih pakaian serta tas kain yang ada di atas kursi sebelum melangkah pergi. Di lorong hotel setelah melewati pintu lift, Bayu berjalan melangkah keluar. Ia menuju ke meja resepsionis menyerahkan kunci kamar. Seorang resepsionis wanita sontak menatap Bayu dengan sorot mata heran. Bukankah Anda menyewa kamar untuk 7 hari ke depan? Anda tidak harus menyerahkannya sekarang. Bayu tersenyum lalu berkata, "Saya harus pergi, ada pekerjaan lain," katanya. Meski begitu, si wanita mencoba untuk berbicara, namun sorot mata Bayu yang begitu tajam menghentikan dirinya. Belum pernah ia melihat seseorang lelaki setampan ini. Bayu meninggalkan meja resepsionis saat dirinya teringat sesuatu. "Oh, saya lupa. Mungkin kamar yang saya gunakan lebih baik baru dibersihkan saat jam menunjukkan pukul 12. Karena di dalamnya masih ada orang," kata Bayu meninggalkan tempat tersebut. Sementara wanita di meja resepsionis hanya diam memandang punggung Bayu yang kekar. Di dalam mobil taksi, Bayu menyebut sebuah alamat. Ia perlahan mulai mengeluarkan isi di dalam tas miliknya. Sesuatu seperti kertas berisikan biodata diri dari seseorang, Mira Ananta. Bayu terdiam memandang ke jendela. Ia pernah mendengar, "Tidak ada yang namanya kebetulan. Pasti ada sesuatu di balik perempuan ini." Tak lama, Bayu mengeluarkan sesuatu yang lain di dalam tas miliknya. Buku dengan kulit seekor kambing, coklat dengan cincin merah delima. Cincin yang sama, cincin yang selama ini pemiliknya ia cari. Salah satu dari terap itu. Mobil taksi berhenti di sebuah bangunan rumah. Bayu melangkah turun. Ia lalu mengetuk pagar besi itu menunggu seseorang keluar dari sana. Bayu tertuju pada pintu-pintu ruangan tempat kos anak-anak kampus di sekitar sini. Setelah menunggu cukup lama, seorang wanita bertubuh gemuk datang mendekat. Ia menatap Bayu dengan sorot bertanya-tanya. "Cari siapa ya, Mas?" Bayu tersenyum, menunjukkan sikap ramah yang biasa ia tunjukkan kepada orang-orang baru yang ia temui.
Dengan suara pelan Bayu berkata, "Saya mau cari kos, Bu. Di sini terima kos kan?" Si wanita menatap Bayu dengan sorot menyelidik. Ia melihat ke atas sampai ke bawah, lalu melirik papan bertuliskan kos khusus putri. Bayu tak menyerah, ia lalu berkata, "Saya mohon, Bu, saya membutuhkannya. Apapun akan saya lakukan untuk dapat kos di sini." "Kenapa harus di sini, Mas? Banyak kos kok di sekitar sini." "Saya mohon, Bu," ucap Bayu mengiba. Sama seperti wanita lain, tak ada yang sanggup melihat Bayu mengiba dengan enggan. Akhirnya ia berbicara, "Ya sudah, tapi bilang kalau kamu saudara saya ya. Karena mau ditaruh di mana muka saya kalau orang tahu saya nerima cowok untuk kos di sini. Kalau untuk saudara sendiri kan pengecualian. Dan satu lagi, khusus kamu biaya masuknya 2 kali lipat bagaimana?" Wanita itu tersenyum sembari memasang wajah untuk menggoda Bayu. Bayu mengangguk setuju dengan apa yang dikatakan oleh si wanita. Mereka melangkah masuk menuju ke barisan bangunan tempat kos di mana sepanjang lorong. Bayu melihat 9 pintu berjejer tempat di mana ruang kos-kos itu berada. "Sebenarnya cuma tersisa 2 ruangan saja sih, Mas. Yang di ujung sana sama yang di ujung sini. Masnya mau pilih yang mana?" Bayu mengamati pintu-pintu tersebut. Ia teringat dengan lembaran kertas yang dia bawa, lalu berhenti di salah satu ruangan di tengah. Bayu lalu berkata, "Saya mau ruangan ini, Bu." Wanita itu tampak tercengang mendengarnya. Entah lelaki yang dia temui ini mendengarnya bicara atau tidak, karena dia sudah menjelaskan bahwa ruangan yang tersisa hanya di ujung dan di ujung. Ruangan-ruangan bagian tengah sudah terisi penuh. Mana bisa, Mas? Kan saya sudah bilang tinggal yang ujung sama yang ujung. Yang lain sudah ada yang penghuninya." "Di sini juga ada penghuninya, Bu?" tanya Bayu. Wanita itu tampak berpikir lalu akhirnya berkata, "Kalau itu sebenarnya nggak ada sih, Mas. Udah hampir 7 bulan ini. Tapi yang nyewa tetap bayar, katanya dia suka sama ruangan ini." "Siapa yang punya, Bu?" "Seorang perempuan. Sudah lulus sih dari kampus. Dan dia sekarang bekerja jadi jurnalis. Tapi apa gunanya saya bicara ini? Intinya itu ruangan sudah ada yang pakai. Begini saja, Bu. Kalau sampai wanita itu kembali dan meminta ruangan ini, saya akan berikan. Saya akan tinggal di ruangan ujung-ujung ini. Tapi seperti yang Ibu bilang, dia sudah lama tak di sini kan? Kumohon, Bu, saya mau di sini." Aneh, pikir si wanita melihat Bayu. Untuk apa lelaki ini melakukan hal seperti ini? Sudah beruntung dia mau menerima dirinya. Namun lagi-lagi melihat wajah rupawan dari lelaki ini membuat wanita ini goyah. "Ya sudah, tapi kalau dia ke sini kamu pindah ya?" "Iya," Bayu mengangguk. "Tapi ada syaratnya," ucap si wanita. "Sewanya jadi 2 kali lipat." Bayu tersenyum. Ia menerima tawaran wanita ini. Berapapun akan ia bayarkan untuk menjawab rasa penasarannya. Wanita itu melangkah pergi setelah Bayu menutup pintu kamar kos. Di dalam, ia terdiam lama mengamati ruangan ini. Entah kenapa, dirinya merasa ada yang disembunyikan di dalam kamar yang tak lebih besar dari tempat biasa ia tinggal. Bayu mengamati setiap titik yang dapat ia lihat. Sebuah papan bertuliskan jadwal kuliah dengan kertas-kertas menempel yang sebagian besar berisikan mata kuliah. Ruangan ini tak tertata dengan rapi, namun masih terlihat cukup terawat. Apakah wanita si pemilik tempat ini selalu membersihkan ruangan ini? Entahlah. Lagi-lagi Bayu menyebut namanya, Mira Ananta. Siapa kau sebenarnya? Di tengah pikiran berkecambuk, tiba-tiba Bayu baru saja menyadari. Ia mendekat ke arah papan tulis, menyentuhnya, meraba serat kayu yang ada di samping, di mana rasanya ada yang berbeda saat Bayu merasakannya.
Bayu lalu mengangkat papan kayu itu, membalikannya, dan apa yang ia cari akhirnya dirinya temukan. Sesuatu yang membentuk sebuah pola dengan kertas koran yang ditulis dengan spidol berwarna hitam pekat. Janur ireng telah ditunaikan. Sekian untuk cerita dari Simple Man dengan judul Kudro. Seperti apa cerita selanjutnya? Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.